Berakhirnya ekskavasi tahap 2 situs Bri Kahuripan di Desa Tinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto memunculkan fakta baru yang sebelumnya masih menjadi teka-teki terkait keberadaan stela atau sandaran arca. Stela berbahan batu andesit setinggi kurang lebih 2,5 meter dengan lebar kurang lebih 1,5 meter tersebut saat ini berdiri dan bersandar di dinding batu candi sebelah timur zoni. Di bagian belakang batu besar dan lebar ini nampak halus, sementara di sisi depannya terlihat bahatan arca dalam kondisi tak beraturan, sehingga sulit untuk mengenali arca tersebut perwujudan dari tokoh siapa. Melihat kondisi yang demikian, sejumlah kalangan banyak yang menyebut jika arca di situs Bri Kahuripan belum selesai pengerjaannya, dan ada yang mengatakan jika arca ini sengaja dirusak. Namun misteri keberadaan sandaran arca yang memunculkan nama lain selain situs Bri Kahuripan, yakni situs Watu Ombo atau batu besar ini akhirnya terjawab dengan berbagai temuan dari hasil ekskavasi tahap 2. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Bahadi, mengatakan selama ekskavasi tahap 2 ini banyak ditemukan fragmen atau pecahan batu andesit berukir. Di antaranya pecahan batu andesit dengan motif mahkota, gelang, jari tangan, serta fragmen patma ganda yang biasa terdapat pada bagian bawah atau lapik dari arca. Fragmen atau pecahan batu andesit berbagai motif tersebut ditemukan saat dilakukannya penggalian untuk mengupas struktur pondasi sisi timur bangunan utama area sakral situs Bri Kahuripan. Sementara dokumentasi Belanda awal tahun 1900-an, stela atau sandaran arca ini ditemukan dalam kondisi terkelungkup di sebelah timur zoni berangka tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi, sehingga berdasarkan hasil temuan fragmen batu andesit berukir dan memiliki motif serta dokumentasi Belanda, dapat dipastikan jika arca di situs Bri Kahuripan tersebut sengaja dirusak, namun tak diketahui pasti alasan dari pengerusakan itu. Berdasarkan foto lama, foto Belanda, yaitu kurang lebih di awal 19-an, posisinya yaitu Watu Ombo itu berada di timurnya Yoni, dan temuan fragmen batu relief yang kita temukan di hasil penggalian itu juga berada di timur. Terus melihat bahan juga memiliki kesamaan, dan juga beberapa fragmen batu itu reliefnya mengarah pada arca, dan kuat dugaan kita bahwa fragmen batu andesit itu yang memiliki relief ataupun memiliki ukiran itu sangat kuat dugaannya adalah bagian atau merupakan batu yang dirusak, yaitu batu arca itu sendiri. Itu dugaan kuat kita sebenarnya. Jadi sudah ketemu motifnya mahkota, Patma ya. Terus ada patmanya, patma ganda yang biasanya posisinya itu ada di bawah atau di bagian di alas kaki. Jadi setelah kaki itu ada alasnya, lambinya. Terus ada bagian gelang. Ya, di aksana ada bagian gelang. Terus ada bagian dari jari. Itu ada jarinya, cuma memang patah, ada 2.
Terus ada juga mengindikasikan jari ada 4 yang semacam mengepal begitu. Nah itu beberapa arca yang kita fragmen arca yang kita temukan. Lalu juga ada beberapa fragmen itu mengindikasikan bagian dari struktur, yaitu ada makara. Itu umumnya adalah bagian dari struktur. Hanya kita belum dapat temannya nih, belum dapat. Mudah-mudahan sih ada temannya. Jadi kalau memang ada makara-makara yang lain nanti kita temukan, nah kemungkinan besar bahwa ada bagian-bagian dari candi ini yang sudah selesai reliefnya. Selain fragmen arca, saat dilakukannya ekskavasi tahap 2 petilasan Tribuana Tunggadewi, juga banyak temuan arkeologis lainnya. Sedikitnya terdapat 5 kategori hasil temuan, seperti hiasan genting atau ukel, pecahan gerabah, misalnya wadah air, mangkuk, yang ditemukan di hampir semua kota gali area situs. Fragmen porselin atau keramik, uang kepeng yang jumlahnya tidak terlalu banyak juga ditemukan, serta cincin dan gada. Gada berbahan logam ini jadi salah satu temuan menarik karena gada biasanya digunakan sebagai senjata. Namun gada yang ditemukan kali ini ukuran dan bentuknya kecil, sehingga dimungkinkan gada tersebut merupakan simbol atau hiasan saja. Itu paling tidak ada 5 kategori, yaitu fragmen dari arca sendiri yang kita temukan itu sebarannya berada di sisi timur. Terus ada fragmen gerabah hampir di sekeliling kota Gali, ada di sekeliling situs kita temukan fragmen gerabah. Jadi ada pot, ada vas bunga, ada wadah, ada mangkuk dan lain-lain. Terus ada fragmen porselin atau keramik, tapi jumlahnya sangat sedikit. Lalu ada koin atau uang kepeng, itu juga temuannya sedikit, jadi hanya sekitar 5 sampai nggak nyampe 10 sementara ini. Lalu ada temuan logam lainnya, yaitu cincin, membentuk cincin, dan yang satu yang spektakuler itu adalah gada. Atau umumnya gada itu adalah senjata, tapi karena dimensinya sangat kecil yang kita temukan, mungkin saja itu merupakan simbol atau kita juga nggak tahu, karena yang kita temukan adalah gada yang patah. Jadi paling tidak ada 5 kategori itu yang kita temukan dari hasil ekskavasi di situs Beri Kahuripan. Dari sekian banyaknya temuan lepas, mungkin temuan artefak kuno berupa lembaran emas berbentuk kura-kura ini menjadi temuan spektakuler selama ekskavasi tahap 2 situs Beri Kahuripan. Tak kesampingkan temuan-temuan lainnya, namun lembaran emas setipis kertas yang ditemukan di sumuran Batur pada kedalaman kurang lebih 3 meter tersebut tak diduga sebelumnya oleh arkeolog BPCB Jatim. Karena saat dilakukannya pendalaman sumuran Batur, arkeolog hanya ingin membuktikan jika pernah ada pengerusakan struktur Batur Candi oleh pemburu harta karun dengan melakukan penggalian liar.